Simbah, bikin kaget aku saja. Sakit? Sakit, Mbah, seperti ditusuk ribuan jarum. Aku sembuh, Mbah. Aku gak sakit lagi. Aku sembuh, Mbah. Kemarin Simbah hebat sekali, bisa menghajar penjahat sampai babak belur. Kalau saja seandainya saya punya ilmu, ya saya tidak seperti ini, Mbah. Kau mau aku ajari beberapa jurus silat agar kau bisa jaga diri? Terima kasih, Mbah. Terima kasih. Semoga amal Simbah mewariskan ilmu pada saya. Mbah mendapat pahala yang banyak. Moga-moga Mbah masuk surga.
Amin, amin ya robbal alamin. Tapi maaf, saya tidak bisa belajar pada Simbah kalau saya harus meninggalkan Kadipaten. Baik, aku ikuti kemauanmu. Tentukan tempatnya, dan nanti malam aku akan menurunkan ilmu padamu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Roro Gandari. Jangan. Tidak apa-apa, Bi. Dia mitraku. Kau malu sedikit, Roro. Kau wanita. Boleh saya bicara empat mata dengan Jeng Roro, Nyai? Boleh. Ayo, mau bicara di mana, Kakak? Roro? Begini, Roro. Bagaimana? Kalagondang dan Bargo harus kita ajak juga. Boleh, sekarang kamu cari Kalagondang dan Bargo. Biar aku yang menungguin mereka. Tidak. Aku mau tahu apa yang dibicarakan siluman ular pada Haji Basa Pamungkas itu, supaya aku bisa menceritakannya pada Kalagondang. Aku mau membantu Kakak, tapi Kakak harus berjanji bahwa Kakak akan selalu mendampingiku. Ya, aku janji. Apa yang harus aku lakukan? Ambil kitab Somala dari tangan Parwati. Baik, tunjukkan di mana tempatnya. Aku sendiri juga tidak tahu, tapi akan kutemukan kau dengan menantuku. Ya, ayo. Sebentar, aku ajak bibiku dulu untuk membantu. Bibi, tidak. Bi, dengarkan dulu. Ada warta yang penting. Bibi pasti senang. Warta apa? Bagaimana, Bi? Ayo, cepat lakukan. Rencana jahat. Ya, cepat. Cari Bargo dan Kalagondang. Aku mengikuti mereka. Baik, hati-hati. Jangan sampai ketahuan. Ya. Nanti kau juga akan tahu sendiri. Demi comelan, kalau berani lawan aku. Ayo, maju. Mau lagi? Hah? Ayo maju, ayo. Maju terus, pantang mundur, Paman Gondang. Lantas sampai tuntas, Ki. Rasakan, masih mau melawan lagi, hah? Memang enak, tidak punya tangan dan kaki. Allahu Akbar. Malah putung. Iya. Memang semua kejahatan harus diberantas dengan tuntas. Tas. Benar. Ki Gondang, bantu aku membalas Mak Lampir dan Haji Basa Pamungkas. Dia harus dihukum supaya dia menghentikan kejahatannya. Tumben-tumbenan kamu. Ingat si muka codot itu, Bargo. Ya.
Sekarang Malampir sedang berkomplot dengan Sang Hyang Kili dan Roro Gandari, Paman Gondang. Bisa dipercaya omonganmu itu? Sumpah, aku melihat sendiri dan ikut mendengarkan omongannya. Omongannya bagaimana? Persekongkolan antara Malampir dengan Sang Hyang Kili dan Roro Gandari untuk mencuri kitab Somala dari tangan Nyi Parwati. Serakah. Dasar si nenek pelat muka codot, tidak bosan-bosannya minta diberi bulu ketek. Hah? Bulu ketek? Iya, bulu ketek campur keringat, tapi yang bau asem. Itu keringat ketekku, Ki. Kata orang, keringat ketekku paling bau di seluruh dunia. Beres. Kalau begitu kita tidak usah cari jauh-jauh. Di mana Lampir sekarang? Linci tahu, dia sedang mengikutinya. Ayo, kita ke tempat Linci saja. Ayo. Aku khawatir dengan keselamatan Arya Soma. Jika dia mati, Nyi Parwati akan memandang musuh bebuyutan pada topeng hitam. Karena dia merasa bahwa topeng hitamlah yang menculik putranya. Tidak perlu dikhawatirkan, Kiai. Kenapa? Apakah kau merasa pengobatan yang telah kau lakukan pada Arya Soma menunjukkan hasil yang bagus? Benar, Kiai. Dengan banyak istirahat dan meminum ramuan pelancar darah, insya Allah Arya Soma akan pulih kembali seperti sedia kala, Kiai. Tenang aku kalau begitu. Oh iya, bagaimana dengan pelajaranmu pada Simbah penjual pecel itu? Sudah 3 malam dia datang untuk mengajari saya, Kiai. Sama sekali tanpa curiga bahwa sebenarnya kau tahu siapa Simbah penjual pecel itu. Sepertinya tidak curiga. Ia turunkan ilmu-ilmu padaku yang ia dapatkan dari kitab Somala. Oh, kalau begitu, Simbah Parwati betul-betul sedang menggembleng muridnya untuk dijadikan jagoan. Untuk menghadapi siapa, Kiai? Topeng hitam. Bagaimana kalau itu terjadi, Kiai? Tenang, itu urusanku. Kau giat-giatlah belajar. Ilmu yang kau peroleh dari Nyi Parwati akan sangat berguna untukmu. Kekuatanmu pulih, Ketua. Nyaris sempurna. Dan itu semua berkat pertolonganku kau hidup. Betul. Berkat pertolonganku juga. Berhenti! Asih? Ayah, siapa perempuan itu? Aku calon istrinya. Kamu apa? Kurang ajar. Jangan, Ketua. Tidak adil kalau Ketua membela salah seorang princess. 2 orang gadis itu mau bergabung dengan Ketua. Jangan sampai membuat keduanya kabur gara-gara tingkah laku Ketua. Tapi istriku dikeroyok Malampir. Biarkan saja, kan ada bapaknya. Asih, cukup Asih. Jangan berkelahi. Hentikan. Hentikan. Jangan bodoh. Kita ini segolongan. Kenapa kalian saling bermusuhan? Kita perlu bersatu untuk bisa merebut Mataram. Dengarkan, Ketua. Jiwamu ada di ujung tanduk pada saat aku menolongmu. Menolong? Menolong bagaimana? Kau diculik topeng hitam dari tempat ibumu pada saat kau tidak berdaya. Bukankah begitu, Pamungkas? Iya, benar Soma. Linci. Lihat saja, jangan ada komentar. Di tengah hutan, topeng hitam mau membunuhmu dengan kerisnya.
Lalu dia akan dadamu dan mengambil. Lalu akan dimakannya. Dasar biadab. Betul. Topeng hitam memang biadab. Biangnya kebiadaban. Biangnya kekerasan. Aku harus mencarinya. Akan kubunuh dia. Sudah sepantasnya. Orang sebiadab topeng hitam harus kita lenyapkan dari permukaan bumi ini. Bukan begitu, Pamungkas? Iya, benar. Topeng hitam hendak menyaingi topeng emas. Karena itu, topeng hitam ingin topeng emas lenyap dari permukaan bumi. Kurang ajar. Ayo, kita masuk ke dalam dulu. Ada yang ingin aku bicarakan dengan Nanda Arya Soma. Mari Nanda, ayo. Ayo, nanti dulu. Bicara dulu dengan Paman Gondang. Mau kemana, Sempro? Mengintip mereka lagi, Paman. Kenapa repot-repot? Kita bisa mendengarkan pembicaraannya dari sini saja, cukup. Nyai, tunggu. Nyai, mau kemana? Mencari anakku. Aku bantu? Tapi aku tidak bisa membayar Nyai. Siapa yang minta upah? Bagiku, Nyai mau bersahabat denganku saja sudah merupakan upah yang sangat besar. Aku cari Bayu Seta kemana-mana tapi tidak ketemu. Yang Nyai tanyakan pada orang-orang nama Bayu Seta? Iya. Tidak bakalan ketemu, Nyai. Sampai kapanpun. Coba tanyakan nama Aji Basa Pamungkas. Bayu Seta bukan Aji Basa Pamungkas. Aji Basa Pamungkas adalah penjahat yang mengembari Kakang Bayu Seta. Wah, itu di luar pengetahuanku. Tapi Dian Selasi mengaku Aji Basa Pamungkas sebagai ayahnya. Gadis itu sudah tertipu dengan akal busuk Aji Basa Pamungkas, Nyai. Bayu Seta itu pendekar dari golongan putih, sedangkan Aji Basa Pamungkas berasal dari golongan hitam. Percayalah, Nyai. Jika Nyai bertemu dengan Aji Basa Pamungkas, Nyai tidak akan menemui Bayu Seta. Begitu juga sebaliknya. Nyai ini sama dengan Dian Selasi, terkecoh oleh Aji Basa Pamungkas. Dia memang bajingan licik, pandai mencemarkan nama baik Kakang Bayu Seta. Ayo cepat! Awas, Nyai, cepat lari. Ada apa di sana? Raja Patih, ayo lari. Sepertinya di depan kita ada orang yang mengamuk sehingga menimbulkan Raja Patih. Bagaimana kalau kita ke sana, Nyai? Setuju sekali. Kita buktikan kebenaran orang-orang itu. Mari, Nyai. Mari. Itu Jatmiko. Jangan buang waktu. Cepat, bunuh Jatmiko.
Dewi Ratu juga ikut kabur. Benar, berdua dengan Nyi Parwati. Atau jangan-jangan mereka sudah tertangkap oleh Mak Lampir dan Aji Basa Pamungkas. Tidak, itu tidak mungkin. Nyi Parwati sulit dicari tandingannya. Dia pasti sudah sampai ke rumahnya. Iya. Untuk apa Nyai mengajak aku kabur? Aku ingin menangkap anak gadis itu supaya aku bisa tanyai banyak-banyak. Sulit, Nyai. Ayahnya pasti akan berusaha menggagalkan usaha Nyai. Kebetulan kalau ayahnya yang maju, aku ingin menangkapnya sekalian. Karena aku ingin buktikan bahwa selama ini dia yang selalu berusaha menjadi Bayu Seta. Nyai, boleh aku bertanya? Tanya apa? Apakah Nyai pernah berhubungan batin dengan Pangeran Purbaya? Kenapa bertanya begitu? Hanya ingin meyakinkan bahwa pandangan batinku benar. Dan sudah berapa lama Nyai berhubungan batin dengan pemuda yang menendang si Grandong tadi? Mata hati Nyai awas dan tajam. Aku memang pernah berhubungan batin dengan Jatmiko. Dia pernah menjadi kekasihku. Terus terang, aku pernah memadu kasih dengan Pangeran Purbaya. Aku kira akulah yang akan menjadi istri petinggi dari Mataram itu. Rupanya kita senasib, Nyai. Sama-sama menjadi wanita yang merana karena gagal menjalin hubungan asmara dengan laki-laki yang dicintainya. Mari, Nyai, kita cari tempat istirahat yang bagus, lalu kita berbagi pengalaman. Semoga saja dapat melegakan dada yang sesak dan pedih karena kegagalan cinta yang sama-sama kita derita ini. Mari. Nyai pernah hidup di kalangan keraton? Tidak. Aku orang dusun yang jarang ke kota. Bagaimana seorang gadis dusun bisa bertemu dengan seorang ningrat seperti Pangeran Purbaya, bahkan sampai menjalin tali kasih segala? Di suatu malam yang sepi, waktu itu aku masih menjadi gadis remaja. Bapak kemana? Bapak akan membantu orang yang dikeroyok itu. Hati-hati ya, Pak. Insya Allah, kalau ada musuh yang mau menyakiti kalian, jangan ragu, lawanlah dengan ilmu yang Bapak ajarkan. Bapak, boleh membunuh? Kalau terpaksa, apa boleh buat?
Pangeran tidak apa-apa. Andika siapa? Hamba seorang kubu dari desa Pakembaran Selawi, Pangeran. Terima kasih Kiku telah membantu kami. Pak. Ini keluarga kami, istri saya. Dan anak saya, Pangeran. Oh. Siapa namamu, Nyai? Parwati. Nama yang bagus. Enak didengar. Parwati. Silakan berdiri. Ayo. Sewaktu-waktu aku akan ke rumah Kiku. Silakan, Pangeran, silakan. Awal pertemuan yang mendebarkan. Namun indah. Apakah setelah pertemuan itu Pangeran Purbaya lalu ikut ke rumah Nyai? Tidak. Dia langsung pergi ke Kalisoka. Kemudian disambung dengan pertemuan kedua? Betul. Pertemuan yang tidak disengaja. Pasti sebuah pertemuan yang indah juga. Betul, Nyai. Indah pada awalnya, namun pedih pada ujungnya. Apa yang mereka bicarakan, Paman? Shh, kita lihat saja apa yang mereka perbuat. Apa yang dimaksud Sang Hyang Kili dengan memasuki jasa Dewi Racun, Paman? Lihat saja apa yang dilakukan Sang Hyang Kili. Nanti akan ketahuan. Iya, iya. Nyai, ada apa? Apa betul kitab semala itu ada? Ada. Bagaimana isinya? Luar biasa. Kumpulan segala ilmu, baik itu ilmu putih maupun ilmu hitam, semuanya terkumpul dalam kitab itu. Itu maksudnya si nenek beong buka codot. Hehehe. Mau apa tanya-tanya kitab semala? Tidak ada apa-apa. Hanya ingin tahu saja. Boleh, boleh. Kalau untuk si muka codot, boleh. Apa yang dimaksud si muka codot oleh Nyi Parwati itu, Grano? Suruh saja Sang Hyang Kili menanyakannya. Tanyakan. Apa yang dimaksud si muka codot Sang Hyang Kili? Tanyakan. Bunda Melati, tunggu di kasur. Mana ada, Nyai? Tunggu di kebun barangkali. Diam. Jangan nyinyir seperti nak lampir. Jelek. Bau. Soknya tidak ketulungan. Dia menghina aku, Grano. Kenapa tertawanya? Katanya ingin tahu rahasia. Rahasia apa? Sini. Apa betul? Iya, tapi kamu tidak bisa. Kecuali orang semacam Mak Lampir. Dialah yang bisa. Tapi awas. Kenapa, Nyi? Jangan bilang pada siapa-siapa. Itu rahasia. Hanya kau saja yang tahu. Nah, inilah tempat yang dikatakan Nyi Parwati kepada Dewi Racun. Apa katanya? Kitab Somala disembunyikan di dalam pohon growong yang ditutupi rumput kering. Dan yang bisa mengambilnya hanya orang sakti, sesakti aku.
Raja Rama Suliman. Aji Basa Pamungkas, Nyi Parwati, Topeng Hitam, Topeng Emas, semuanya akan kutaklukkan Grandong. Akan aku tunjukkan pada mereka bahwa akulah manusia yang paling berkuasa di dunia ini. Iya. Ada apa? Gambar siapa ini? Rodot kejedot, Mak Lampir Kempot, Kempot Peot, Muka Codot. Kurang ajar. Ini kalau kodong pasti yang mempermainkan aku. Kalau memang wajahmu sudah rusak, seperti Codot, Kempot, Peot, mau dibilang seperti apa lagi? Bidadari betulan, Paman. Betul, bidadari bisulan sedang kebelet di kali. Iya, benar. Bunuh mereka, Grandong. Hei, biar aku yang ladeni, Ki. Aku juga bisa menghadapinya, Paman. Ngomong jangan sembarangan. Apa yang ditakuti dari Malampir? Orang nggak pernah mandi, kok takut? Kecil. Sini kau. Ayo sini kalau berani. Kurang ajar. Bocah ingusan berani mempermainkan aku. Celaka. Si Lampir benar-benar mau membunuhnya. Kurang ajar. Bocah tadi, bodoh kau. Kenapa, Bargo? Kenapa tidak bilang? Makanya waspada. Wah, malah bantuan datang. Ki, sebaiknya kita kabur, Ki. Iya, Bargo. Iya, betul. Ayo. Siapa mereka itu, Malampir? Bukan siapa-siapa. Mereka itu kecoa kecil yang tidak perlu diperhitungkan. Aku harus bertemu dengan Topeng Hitam dan bertempur sampai mati. Ya!
Kau sangat berbakat sekali, Gendowor. Ini berkat bimbingan Nyai yang saya memberikan petunjuk. Aku ingin mencoba gerak rasamu, Gendowor. Aku akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Maksud Nyai? Seluruh pukulan dan tendangan bukan main-main. Aku akan menjatuhkanmu. Oleh sebab itu, kau harus hati-hati, Gendowor. Apakah murid sudah siap untuk melakukan pertempuran yang sebenarnya, Nyai? Hati kecilku mengatakan bisa, Gendowor. Jadilah satria pembela kebenaran. Kaulah yang aku harapkan untuk membawa jalan terang. Insya Allah. Pasti. Kakang? Ada apa? Aku punya berita penting. Berita apa? Di pekarangan Telu, Gendowor dilatih ilmu kanuragan oleh seorang nenek sakti. Apa pentingnya seorang pekatik belajar ilmu kanuragan? Pelatihnya seorang nenek sakti. Aku pernah melihat Gendowor berjalan dengan seorang nenek. Dia penjual pecel. Apa mungkin dia? Barangkali, Kakang, dia sedang menyamar. Ayo kita lihat. Ayo. Topeng hitam. Guru topeng hitam ada di sini. Aku pun harus tahu siapa guru topeng hitam itu sebenarnya. Hidup ini hanyalah sekali saja, Gendowor. Jadikanlah dirimu bermanfaat pada orang banyak. Artinya, jangan kau harapkan pemberian dari mereka, tapi sebaliknya. Berilah apa yang kau punya pada mereka demi kesejahteraan. Mengerti, Gendowor? Aku mengerti, Guru. Aku tahu siapa penjual pecel itu. Siapa, Kakang? Nyi Parwati. Dia sedang menyamar untuk mencari topeng hitam. Untuk apa dia mencari topeng hitam? Dibunuh, sebab topeng hitam menculik anaknya. Ingatlah baik-baik, Gendowor. Karena itu, aku mengharap kamu menjadi manusia yang baik, bukan memburu keuntungan pribadi. Aku sering melihat nenek itu mondar-mandir di Kadipaten menanyakan topeng hitam. Apa perlu aku kasih tahu bahwa yang menjadi topeng hitam itu muridnya sendiri? Bagaimana pengaruh serangan kompeni kemarin ke Kadipaten? Apa ada akibat yang bagus di kalangan para petinggi Kadipaten? Tentu, Ketua. Adipati Haryo Sentanu bertengkar dengan Tumenggung Martoloyo dan Tumenggung Martopuro. Mereka saling bersengketa satu sama lain. Betul, tapi perselisihan yang tidak lama. Pertikaian yang telah kita ciptakan sudah didamaikan oleh para kiai sepuh. Mereka sudah bersatu kembali, dan hanya Kanjeng Adipati Haryo Sentanu saja yang bisa kita ajak kerjasama. Kurang ajar, kiai sepuh. Ternyata mereka juga yang selalu merusak rencana kita. Kita cari cara lain untuk menguasai Kadipaten. Aku punya berita baru. Berita apa? Nyi Parwati memasuki Kadipaten, menyamar sebagai tukang pecel, dan mencari topeng hitam untuk dibunuhnya. Itu baru berita bagus. Lantas? Dalam penyamarannya sebagai tukang pecel, Nyi Parwati mengangkat murid di Kadipaten. Siapa? Gendowor. Pekatik Tumenggung Martoloyo. Betul-betul mengangkat murid? Sumpah, Ketua, aku sendiri melihatnya. Tidak. Itu tidak boleh terjadi. Aku yang akan menghentikannya. Arya Saumawar,
Dia Arya Soma, putra Nyi Parwati yang diculik Topeng Hitam. Tapi pandangan matanya sangat tidak bersahabat. Kita harus hati-hati, Jaka. Bisakah kami numpang lewat ke sana? Turun. Kenapa dia, War? Mabuk? Tahu. Tapi kita hati saja. Lihat matanya. Celaka. Tenang. Yang penting bukan kita yang mulai. Hei! Turun kataku. Turun! Cepat bawa lari gerobaknya. Iya, iya. Ya. 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 Aku akan mengakhiri riwayatmu. Ya. 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 Terima kasih, Nyai. Tapi Gendowor. Kenapa Gendowor? Dicegat Arya Soma. Hah? Di mana? Kami dicegat di Anjarsari. Gendowor tiba-tiba diserang untuk dibunuhnya. Nyai, tunggu. Selamat, selamat. Untung ada malaikat penolong. Di sini bekas kejadiannya. Kita harus menyebar mencarinya, Nyi. Nanti ketemu di sini lagi. Aku mencari bagian barat dan utara, Nyai di bagian selatan dan timur. Baik, Nyi. Aku berangkat sekarang ya. Iya. Arya Soma, tolong hentikan. Aku bukan musuhmu. Kau musuh bebuyutanku. Kau harus mati di tanganku. Apa salahku? Kau telah memiliki ilmuku. Hentikan! Hentikan! Soma! Ibu nanti akan marah besar jika engkau menggunakan berita seperti ini, Soma! Jika aku mau, aku bisa membuat buta matamu dan dapat membunuhmu pelan-pelan! Kalau kau memang memaksaku, baiklah, akan aku buktikan!
Soma tidak mau ikut ibu. Apa-apaan kamu, Soma? Pokoknya Soma tidak mau ikut ibu. Ibu sekarang sudah punya anak lain. Anak lain apa maksudnya? Soma! 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 Iya. Raja, kau menghalangi jalanku. Bolehkah aku menangkap putranya? Apa kau bisa? Insya Allah, jika Nyai mengizinkan. Cobalah, kalau kamu bisa. Aku ingin melihat dari sini. Hati-hati, Gendawon. Arya Soma berbahaya. Tenang, Nyai. Biar aku saja yang menghadapi. Aku tangkap Arya Soma. Kau orang tua keterlaluan, Parwati. Kau umpankan anakmu sendiri pada orang yang ingin membunuhnya. Kurang ajar, lepaskan anakku. Kau tidak pantas menjadi pengasuh pendekar besar seperti Arya Soma. Dia milikku. Aji Basa Pamungkas, lawan aku. Kaulah perusahaan nama baik Kakang Boy Seta. Kanjeng Gusti menyetujui pengangkatan Tumenggung bagi yang bisa menangkap para berandal yang telah mengacaukan wilayah Mataram. Aji Basa Pamungkas, Mak Lampir, dan komplotannya. Karena itu mereka harus ditumpas. Apakah sudah turun pernyataan dari Sinuwun Mataram, Ananda Pangeran? Sudah, Romo. Ini dia. Karena itu setiap Kuwu, Demang, dan Tumenggung bisa mengumumkan pada rakyatnya masing-masing, agar masyarakat luas dapat mengetahuinya. Kenapa? Shh, nanti ketahuan Romo. Sini. Ada apa? Ayo. Bendawa, kau mau jadi Tumenggung? Apa?
Tumenggung? Iya, seperti kanjengmu. Kok malah tertawa? Kau ini bagaimana? Ayahku seorang petani biasa, bukan darah biru seperti kamu. Baca. Pengumuman. Diberitahukan kepada segenap rakyat Mataram bahwa Baginda Sultan Sinuwun Mataram saat ini sedang memburu para pemberontak topeng emas dan teman-temannya. Barang siapa yang dapat menangkap gembong pemberontak, hidup atau mati, akan diangkat sebagai tumenggung. Nah, ini kesempatanmu, Gendowor. Ayo, rubahlah nasibmu dengan ilmu yang kau miliki. Sekaranglah saatnya kau menunjukkan jati dirimu. Majulah, Kakang, dan segeralah menjadi suamiku. Tanpa menjadi tumenggung, apakah aku tidak bisa menjadi suamimu, sayangku? Aku mencintai Kakang lahir dan batin. Tapi orang tuaku yang memandang kepangkatan sebagai syarat mutlak untuk menjadi menantunya. Kenapa tidak Kakang tempuh untuk memperolehnya? Jika Kakang bisa. Baiklah. Aku akan mengikuti woro-woro keraton untuk menangkap para berandal. Tapi tujuanku bukan untuk mencari pangkat, tapi untuk menegakkan ketentraman. Gendowor, sedang apa di sini? Mencari guruku, Nyai. Siapa gurumu? Seorang nenek-nenek penjual pecel. Ada urusan apa? Untuk meminta restunya. Baik, aku sampaikan keinginanmu kalau aku ketemu nanti. Nyai kenal? Aku langganannya. Assalamualaikum, Gendowor. Waalaikumsalam, Guru. Silakan masuk. Kamu kenal Parwati, Gendowor? Kenal, Guru. Ada apa? Tidak apa-apa. Dia bilang kamu ingin menemui aku. Benar? Benar. Ada apa? Bagaimana pendapat Guru sekiranya aku menemui lawan yang sakti? Bolehkah aku menggunakan ilmu Guru? Tentu, yang itu tidak perlu kau tanyakan. Bagaimana kalau orang itu orang yang sangat aku hormati, sangat aku cintai, sebagaimana orang tuanya mengasihinya? Apakah aku patut melawannya? Seorang satria sejati tidak memandang kekasih atau kekerabatan. Yang ia pandang hanyalah ia benar atau salah. Kalau benar, patut dibela. Jika salah, patut diinsyafkan. Ada apa? Sepertinya kau sedang bingung. Guru sudah mendengar woro-woro keraton? Barang siapa yang bisa menangkap berandal akan diangkat menjadi tumenggung? Iya, kau tertarik? Iya. Aku restui. Tangkaplah topeng emas, Aji Basa Pamungkas, Mak Lampir dan si Grandong. Karena dia merusak tatanan hukum di atas bumi. Aku menduduki apa ini, Gendowor? Itu kitab. Kitab apa ini, Gendowor? Kitab kitabku. Terima kasih, Gendowor. Kau telah menyimpan kitab ini dengan baik.
Kiai. Kiai, kita masih tawar. Biarkan diambil yang punya. Dia... Lanjutkan cita-citamu. Aku senang kalau kau jadi Tumenggung. Topeng hitam? Benar, Kiai. Aku tidak percaya lagi kepada topeng hitam. Karena ternyata topeng hitam telah menodai kesucian penegak kebenaran. Demi Tuhan, topeng hitam tidak berubah, Kiai. Adapun topeng hitam yang membuat kerusuhan itu, bukanlah topeng hitam yang sebenarnya, Kiai. Bisa dibuktikan? Insya Allah. Apa ini? Pengumuman Gusti Prabu Mataram tentang penangkapan berandal. Kamu mau ikut? Ya, tolong daftarkan namaku di Kadipaten. Dan aku akan mengajak Kiai untuk menangkap para berandal itu. Kenapa tidak mendaftar sendiri? Cukup pada Kiai. Dan Kiailah yang menjadi saksi. Mana orangnya, Ayah? Dibidikan oleh yang ahli asli. Ada suratnya? Iya. Aku tantang kau bertarung sampai mati. Hanya kita berdua. Temui aku di Bantar Kaligun. Hari Rabu Pon. Pagi sekitar matahari naik stop. Topeng hitam. Kenapa, Ayah? Tantangan topeng hitam. Tapi topeng hitam bukan pendekar sembarangan, Ayah. Pertarungan itu hanya permainan akal Asi. Siapa yang cerdik, dialah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Ayah yakin akan bisa mengalahkan topeng hitam tanpa harus mengeluarkan keringat. Wah, aku ingin sekali menyaksikannya. Jangan hanya sebagai penonton, Asi. Kamu harus terlibat sebagai pemainnya juga. Hidup ini sandiwara. Jadi, kita bersandiwara demi kemenangan. Aku tidak mengerti, Ayah. Ikuti perintah. Nini Anjarwati. Nini. Siapa kamu sebenarnya? Nini, aku Bayu Seta, Nini. Betul, Bibi. Ayahku ini Bayu Seta. Kami baru saja bertempur dengan Aji Basa Pamungkas yang dibantu topeng hitam. Tidak mungkin. Topeng hitam selama ini? Topeng hitam selama ini bergabung dengan golongan hitam. Seperti Mak Lampir, Grandong, Topeng Mas, dan Aji Basa Pamungkas. Bacalah, Bibi. Bayu Seta, aku tantang kamu berkelahi sampai mati. Kematianmu membuat sahabatku Aji Basa Pamungkas menjadi dirimu untuk selamanya. Aku yang menantang. Topeng hitam.